Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kami yang kami cintai, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah dulu kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dengan kita membacakan suratul Fatihah tadi, kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberi kepahaman, serta yang pastinya kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak kami yang kami cintai, marilah kita sama-sama memasuki pelajaran kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam, yang mana yang kita bahas pada hari ini adalah sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Tapi sebelum kita membahas berdirinya dinasti Umayyah, kita akan membahas apa itu pengertian dinasti Bani Umayyah. Marilah kita membahas tentang dinasti Bani Umayyah. Dinasti artinya keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keluarga. Jadi, dinasti artinya keturunan raja-raja yang memerintah dan semua berasal dari satu keluarga. Sedangkan Bani artinya bani, anak, anak cucu, atau keturunan. Umayyah, siapa Umayyah? Umayyah itu berasal dari nama seorang pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Ia adalah Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ada kata lain dari dinasti Bani Umayyah, yaitu Daulah Bani Umayyah. Apa sih daulah itu? Daulah adalah artinya kekuasaan, pemerintahan atau negara. Jadi Daulah Bani Umayyah artinya kekuasaan yang turun-temurun dari satu raja, turun kepada anak, turun kepada anak, turun kepada anaknya, sampai berakhirnya keturunan tersebut dari satu keluarga. Anak-anak kami yang kami cintai, dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atau bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus, berlangsung hingga keturunannya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ada peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, yaitu penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, disebut dengan Amul Jamaah, yaitu Hari Persatuan Umat Islam. Karena sebelum Muawiyah menjabat sebagai khalifah, terjadi bentrok antara khalifahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat menggantikan Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Muawiyah untuk turun jabatannya dari sebagai gubernur di Damaskus. Tapi Muawiyah menolak, sehingga terjadilah peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat itu. Disebut dengan peperangan Siffin. Pada saat itu terjadi pada 33 Hijriah atau 34 Hijriah pada saat itu. Dalam sejarah, ternyata Bani Umayyah selalu lebih unggul dibandingkan Bani Hashim pada saat itu. Karena Bani Umayyah ini memiliki beberapa unsur, antara lain adalah Umayyah berasal dari keluarga atau keturunan bangsawan. Sedangkan Bani Hashim, dari Bani Hashim ini keturunannya kepada Nabi Muhammad SAW adalah keluarga yang sederhana. Sedangkan Umayyah juga memiliki harta yang cukup, memiliki 10 anak, yang mana anak-anak mereka itu terhormat semua.
di antara pemimpin-pemimpin di masyarakat. Anak-anak kami yang kami cintai, lihatlah gambar sketsa khalifahan Bani Umayyah. Silsilah dari Quraisy terus turun kepada Qusay, turun kepada Abdi Manaf, dari Abdi Manaf menjadi dua keturunan, yaitu ada Abdi Sam, ada Hasim. Nah, yang mana Bani Hasim tadi adalah keluarga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, adalah keluarga yang biasa-biasa saja. Sedangkan dari Abdi Sam turun menurun kepada Umayyah sampai kepada keturunan-keturunannya, ternyata ada Khalifah Utsman bin Affan di situ. Utsman bin Affan adalah termasuk keluarga daripada keluarga bangsawan dari keturunan Umayyah bin Abu Sufyan. Anak-anak kami yang kami cintai, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah ini. Yang pertama sih pendirinya dulu, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini dilahirkan pada tahun 20 sebelum Hijriah. 20 tahun sebelum Hijriah, yaitu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Lebih muda dari Nabi Muhammad, karena 20 tahun dari Nabi Muhammad SAW sebelum hijriah. Sedangkan hijrah Nabi Muhammad SAW pada saat itu terjadi pada saat Nabi berumur 53 tahun. Kenapa 53 tahun? Karena pada saat itu Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, diangkat menjadi Rasul pada saat itu adalah umur 40 tahun. Diangkat 40 tahun menjadi Nabi, berdakwah di Mekah selama 13 tahun, lalu hijrah Nabi ke Madinah, di Madinah Nabi berdakwah 10 tahun. Jadi selisihlah umur dari Muawiyah bin Abu Sufyan adalah 53 tahun. Pada saat itu si Muawiyah berumur 33. Anak-anak kami yang kami cintai, marilah kita bahas tentang profil daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Profil dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama adalah bahwasanya Muawiyah ini dilahirkan di Mekah pada tahun 20 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan dikenal juga sosok yang fasih, penyabar, berwibawa, cerdas, cerdik, tinggi besar, dan mempunyai kulit yang putih. Ini daripada fisik dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia termasuk juga adalah orang yang penulis, juru tulis dari Al-Quran pada saat itu. Karena memiliki kecerdasan yang luar biasa, bisa membaca dan menulis, maka termasuk juru tulis Al-Quran pada saat itu. Ia pernah juga mengikuti peperangan Hunain. Perang Hunain adalah sebuah peperangan yang terjadi ketika pasca Fathul Mekah, ketika Nabi sudah membebaskan kota Mekah, yang terjadi pada 8 Hijriah. Pada saat itu maka kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW melawan kaum Baduy suku Hawazin pada saat itu dan Syakib. Terjadilah perang di kawasan Taif. Permulaan perang pada saat itu umat Islam terdesak, hampir kalah, tapi dengan semangat yang membara, alhamdulillah umat Islam mendapatkan kemenangan. Sebab terjadinya perang Hunain adalah para pemuka suku Hawazin dan Syakib merasa takut bahwa Rasulullah SAW akan memerangi mereka setelah pembebasan kota Mekah. Lantas mereka cepat-cepat mengambil langkah dan mempercepat perang. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW bergerak dari Madinah untuk pembebasan kota Mekah. Suku Hawazin dan Syakib berkumpul dengan beranggapan bahwa Nabi hendak memerangi mereka. Padahal Nabi pada saat itu hendak ke negeri Mekah, ke kota Mekah pada saat itu, bukan untuk memerangi orang-orang Syakib atau orang-orang Taif pada saat itu. Tapi mereka berprasangka bahwasanya Nabi akan memerangi mereka. Maka terjadilah perang Hunain.
Kembali kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karir politik daripada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur di Yordania pada masa Umar bin Khattab. Terus menjadi gubernur lagi di Damaskus atau negeri Sam, Syria pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di dalam pemerintahannya, Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem monarki, yaitu turun-temurun, turun-temurun kepada satu keturunan lagi, digantikan turunannya lagi, digantikan keturunan yang mana keturunan itu berasal dari Bani Umayyah. Dan Muawiyah juga berkuasa selama 20 tahun dan meninggal pada usia 80 tahun, dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab As-Saghir. Nah, inilah Bab As-Saghir. Kita lihat dari gambar bahwasanya si Muawiyah bin Abi Sufyan dikuburkan di Bab As-Saghir, yaitu Damaskus. Dalam perluasan daerah Islam pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada ekspansi yang luar biasa yang dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu yang pertama ke arah timur. Itu ke arah timur, Afghanistan, Pakistan, India, yang mana pimpinan perangnya pada saat itu adalah Abdullah bin Sawar al-Abdi, yang menjadi pimpinan perangnya atau panglima perangnya pada saat itu, dan mereka berhasil melakukan ekspansi tersebut. Terus ke arah barat dan utara yang dikuasai oleh kerajaan Romawi Timur, Bizantium atau Konstantinopel di Asia Kecil dan Eropa Timur. Pimpinan perangnya adalah Sufyan bin Auf, yang mana pada peperangan yang pertama itu terjadi pada 8 Hijriah, berlangsung sangat lama pada saat itu karena benteng kekuasaan dari Konstantinopel ini tidak bisa ditembus, hingga peperangan penyerbuan yang kedua kali terjadi pada 58 Hijriah. Kita hampir tembus daripada benteng Konstantinopel, terjadilah kabar bahwasanya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, dan ekspansi penyerangan ke Konstantinopel ini ditarik kembali ke Damaskus. Terus ke arah selatan, yaitu wilayah Romawi Timur yang terletak di Afrika Utara. Pimpinan perangnya adalah Khutbah bin Nafi, di mana pada saat itu ke Afrika Utara ini sampai kepada Perancis, Itali, Spanyol, dan lain sebagainya. Anak-anak kami yang kami cintai, lihatlah ekspansi yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dalam kekuasaannya pada saat itu. Inilah peta ekspansi yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu. Terus kita kembali kepada jasa-jasa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada beberapa jasa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu. Yang pertama adalah mengadakan dinas pos pada tempat-tempat tertentu lengkap dengan kuda-kuda stasiun tersebut, yaitu mendirikan kantor-kantor cap atau percetakan uang, membangun armada perang pertama dalam sejarah Islam. Ini yang dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Hikmah dari kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mempunyai semangat dan akhlak yang luar biasa, yang mulia. Ini terlihat dari sifatnya yang sabar, cerdik, toleran, dan pandai dalam mengendalikan diri serta pemaaf. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan juga sebagai sahabat yang memiliki kepribadian dan kecerdasan yang tinggi. Hal ini dilihat dari banyaknya hadis-hadis yang telah ia hafal dan termasuk orang terpercaya dari Rasulullah, yaitu dalam penulisan wahyu.
Muawiyah bin Abu Sufyan memiliki kesabaran, keeletan, ketekunan adalah kunci keberhasilan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dalam menata dan merancang serta memperjuangkan cita-citanya menjadi seorang pemimpin memajukan negeri Islam di dalam maupun di luar daerah Islam. Anak-anak kami yang kami cintai, inilah garis keturunan dari 14 Khalifah Bani Umayyah. Kita lihat Umayyah turun-temurun kepada Harb turun kepada Abu Sufyan. Nah, di sinilah Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Terus temurun lagi digantikan oleh anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah luar biasa cintanya dengan ayahnya. Mengagumi ayahnya sehingga anaknya pun diberi nama dengan Muawiyah bin Yazid. Kenapa ada Muawiyah itu? Karena pada saat itu Yazid luar biasa mengagumi ayahnya. Mudah-mudahan dengan mengagumi ayahnya tersebut diberi namanya anaknya dengan nama Muawiyah bin Yazid, maka anaknya akan sama seperti ayahnya. Ternyata anaknya menjabat tidak sampai beberapa tahun, ada yang mengatakan cuma 2 tahun, bahkan ada yang sampai ada yang menyatakan hanya 2 bulan atau hanya 3 bulan. Karena pada saat itu ketika berumur 23 tahun, Muawiyah bin Yazid ini mendapatkan sakit lalu wafat pada saat itu. Maka digantikanlah keturunan dari Al-Hakam bin Marwan bin Hakam, keturunan dari Umayyah juga, dari keturunan yang sebelah dari kakaknya. Turun-temurun terus sampai kepada 14 khalifah. Dari khalifah ada 5 khalifah yang menonjol pada masa dinasti Bani Umayyah, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, 2 Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu Abdul Malik bin Marwan yaitu khalifah yang kelima. Terus ada Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah Walid bin Abdul Malik yaitu khalifahan yang ke-6. Terus ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu khalifahan yang ke-8. Terus yang kelima adalah Khalifah Isam bin Abdul Malik yaitu khalifah yang ke-10 dari khalifahan Bani Umayyah. Anak-anak kami yang kami cintai, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.